你就不错，多走一次不来了吧？我们可不是。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Spirit Sorcerer part ke-53 nya di season 4 kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya guys. Dilanjut di part kali ini, terlihat ketika Chuyun masuk, Chuyun mengatakan Istana Peri memang layak menjadi salah satu akademi tertinggi umat manusia guys. Terlihat para murid lain juga penasaran apa mereka bisa masuk ke Akademi Jiao Xiao. Karena jika ingin memasuki Akademi Jiao Xiao, mana mungkin semudah itu guys. Ternyata yang pertama adalah kekuatan harus mencapai ranah Yin Yang. Yang kedua, roh bela diri minimal kelas 5 ke atas. Persyaratan tersebut tidak terlalu sulit. Saat itu Chuyun bergumam roh bela diri kelas 5 sudah dianggap jenius di benua Zhengling. Tapi jika dibandingkan di sini, sebenarnya hanya untuk memenuhi syarat ujian para praktisi guys. Para praktisi mengatakan hal yang paling penting, mereka harus mengikuti 3 putaran ujian tahunan. Hanya mereka yang berhasil lulus ujian akan memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Jiao Xiao guys. Salah satu praktisi juga bertanya, bagaimana dengan format dan isi ujian? Namun tiba-tiba saja Chuyun dan lainnya dibawa ke sebuah air terjun. Chuyun tidak merasakan energi ruang apapun selama proses. Tempat ini harusnya semacam ilusi. Bahkan Chuyun tidak dapat menemukan celah apapun di dalam ruang guys. Sepertinya ini merupakan formasi ilusi Superman Emperor. Lalu muncullah segerombolan serigala di hadapan mereka. Lalu panitia ujian pun memberitahu tujuan dari ujian kali ini adalah jimat emas di altar tengah ngarai. 1000 orang pertama yang mendapatkan jimat emas akan lulus ujian guys. Praktisi pun mengatakan tingkat kegagalan ini juga terlalu tinggi. Meski ujian ini hanya sebuah ilusi, tapi formasi ilusi juga bisa mematikan. Jika mereka tidak sanggup, maka lebih baik hargai hidup mereka guys. Diketahui selama mereka mundur ke pintu masuk ngarai, maka mereka akan aman guys. Ditambah lagi 3 peserta teratas di babak ujian ini akan langsung lolos ke babak kedua guys. Para praktisi bertanya-tanya mengapa tidak ada aturan pelanggaran. Mereka heran bagaimana mungkin mereka bisa begitu longgar, yaitu dalam pelanggaran dalam ujian kali ini. Dan juga tidak ada aturan guys. Dan tiba-tiba saja panitia pun memberikan selamat kepada peserta nomor 61 dan seterusnya, dikarenakan menjadi orang pertama yang mendapatkan jimat emas. Dan ternyata orang itu adalah Chuyun. Diperlihatkan sebelumnya, Chuyun tahu jika dalam ujian biasa, pengumuman pertama harusnya berupa peraturan pelarangan dan aturan ujian. Namun dikarenakan tujuan ujian diumumkan dari awal, itu berarti ujian telah dimulai guys. Terlihat tetua di sana juga mengatakan Chuyun tidak hanya cerdas, juga bisa melihat melalui semua ilusi guys. Ketua pun memberikan sebuah kertas, yaitu nilai dan kekuatan dan hasil ujian dari Chuyun. Dan ia pun mengatakan kekuatan bela diri dinilai dengan 2 cara, yaitu semakin muda usianya, semakin tinggi tingkatannya guys. 2 tahun yang lalu seorang gadis muda tapi sudah mencapai ranah nirvana. Dalam ujian tersebut hanya dengan 1 gerakan ia dapat membekukan semua binatang dalam radius 100 meter guys. Orang seperti ini mendapatkan poin kekuatan 100
Tetua bilang kepada Chuyun juga tidak perlu berkecil hati. Nilai penuh untuk bela diri sulit untuk didapat, tapi seorang jenius seperti Chuyun, ketua belum pernah melihatnya selama lebih dari 100 tahun guys. Terlihat Chuyun pun berterima kasih atas waktu ketua guys. Lalu Chuyun pun pergi. Di sana Chuyun bergumam, ujian di Akademi Jiao ini selalu mementingkan keselamatan dan juga keamanan umat manusia. Awalnya tujuan Chuyun pergi ingin mencari Liu Xiang, tapi kelihatannya Chuyun harus menyelesaikan ujiannya terlebih dahulu guys. Kemudian Chuyun pun berkultivasi. Terlihat di alam bawah sadarnya, Chuyun berlatih dengan avatar rohnya sembari mengatakan 2 tahun lalu Liu Xiang masih menjadi wanita yang ia lindungi. Gadis kecil yang selalu menunggu untuk Chuyun selamatkan. Tapi setelah 2 tahun, Liu Xiang sudah menjadi praktisi nirvana. Jika Chuyun tidak berusaha lebih keras, ia hanya akan tertinggal oleh Liu Xiang. Terlihat Chuyun pun mencoba teknik gunung meteornya dan juga teknik pembelah langit guys. Setelah hal tersebut, para praktisi lainnya mengatakan ia tidak tahu bagaimana aturan ujian selanjutnya. Saat itu ketua pun muncul dan memberitahu Akademi Jiao dibangun untuk melatih orang-orang untuk bertarung melawan pasukan iblis guys. Murid resmi Akademi Jiao juga harus menjadi anggota militer. Pangkat terendah adalah sersan muda, tapi pangkat tersebut sebagai imbalan atas pengabdian militer mereka. Terlihat tetua pun mengeluarkan pintu ruang, dan ujian kali ini berangkat ke garis depan medan pertempuran, yaitu memburu 100 prajurit tas iblis. Waktu pun dibatasi 1 minggu. Mereka yang tidak bisa menyelesaikan tepat waktu akan dieliminasi. Para praktisi mengatakan prajurit iblis setidaknya di ranah Yin Yang tingkat 5. Selain itu sangat berpengalaman dalam pertempuran. Bahkan praktisi Yin Yang tingkat 6 biasa pun mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tetua mengatakan memiliki kemampuan tapi tidak bisa menghabisi iblis. Akademi Jiao tidak akan menerimanya. Hingga pada akhirnya para praktisi pun akan pergi bersama, dikarenakan itu jauh lebih aman. Saat itu Chuyun mengatakan kepada para praktisi, domba suka berkelompok, sedangkan serigala suka berburu sendirian. Wih, Chuyun nih bos, senggol dong. Salah satu praktisi bilang semua orang bisa membual. Juga ternyata hanya seorang murid di ranah yang tingkat 4. Tidak heran saat ujian sebelum mendengar seluruh aturan sudah pergi mengambil jimat emas. Ia pun meremehkan Lord Chuyun. Jangan sampai menjadi beban orang lain. Remehin Chuyun nih bos, macam-macam nih bos. Para praktisi itu juga mengatakan Chuyun hanya bersikap so pintar, kemungkinan besar akan menjadi yang pertama gagal dalam ujian kali ini. Minta dipedang sama Chuyun nih, hahaha. Chuyun pun membalas ucapannya dengan mengatakan tidak memiliki kekuatan, tapi dalam hal bicara omong kosong kalianlah yang menang. Sementara tetua bergumam, ia sangat menantikan kehebohan seperti apa yang akan dibuat oleh Chuyun di garis depan. Terlihat Chuyun dan praktisi lainnya diberitahu pangkat militer di Istana Peri dibagi menjadi 4, masing-masing dari pangkat dari letnan sampai jenderal. Juga setiap pangkat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu rendah, menengah, sampai yang tertinggi. Jumlah total pangkat ada 18. Komandan memberitahu bahwa mereka semua adalah prajurit. Jika berhasil menghabisi 10 iblis, dapat dipromosikan menjadi tentara kelas 1. 100 prajurit akan dipromosikan menjadi sersan. Dalam sistem militer, segala tipe muslihat adalah hal yang tabu guys. Jika ingin menaikkan pangkat,
satu-satunya cara adalah membangun reputasi keunggulan dalam pertempuran. Terlihat semuanya pun mengerti apa yang dikatakan oleh komandan, guys. Lalu komandan pun akan mulai membagikan lencana jiwa. Itu akan secara otomatis menarik jiwa iblis yang terbunuh dan merekam ke catatan militer. Darah prajurit juga dapat disimpan di ruangan yang disertakan dengan segel. Ternyata yang diberikan itu semua adalah gratis. Dan semoga kita bertemu lagi ketika para praktisi sudah naik ke pangkat letnan dan lainnya. Lalu komandan pun membubarkan para praktisi. 再届时，你们都空间之内。 Sementara itu di tempat lain terlihat ada para prajurit yang sedang rebahan. Lalu Chuyun dan lainnya pun muncul di sana. Praktisi botak mengatakan ia punya 100 batu roh kelas 3 dan ia butuh pemandu yang terbaik. Prajurit itu mengetahui satu batu roh kelas 3 dapat ditukar dengan 10.000 batu roh kelas 1. Dengan jumlah ini itu bisa ditukarkan dengan 1 juta batu roh kelas 1. Para prajurit pun bertanya-tanya siapakah orang ini yang menawarkan batu roh kelas jutaan. Hingga pada akhirnya praktisi botak dan praktisi wanita pun memilih prajurit yang akan memandu mereka. Sementara itu prajurit yang agak songong menanyakan pada Chuyun berapa banyak yang bisa Chuyun bayarkan kepada mereka. Ia menduga Chuyun bahkan tidak bisa membayar 100.000 batu roh. Chuyun mengatakan ia mampu membayar berapapun jumlahnya. Hanya saja ia tidak berniat menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Dikarenakan ini adalah camp militer. Dan ia tidak ingin bau tembaga dan juga menodai tempat ini. Terlihat para prajurit pun menertawakan Chuyun. Prajurit yang tidak memakai topeng pun mengatakan Chuyun datang ke sini bukan untuk membicarakan cita-cita, guys. Tanpa uang tidak akan ada yang mau memandu Chuyun. Chuyun pun meminta orang itu untuk ikut bersamanya. Namun prajurit yang songong ini tidak mau ikut dikarenakan Chuyun tidak mempunyai uang. Justru ia pun menyerang Chuyun untuk menguji kemampuan Chuyun. Macam-macam. Dan pastinya Chuyun dengan mudah membalikkan tombak yang menyerangnya. Lalu Chuyun pun membisikkan sesuatu kepada prajurit yang songong itu. Hingga akhirnya ia pun berubah pikiran dan mengikuti Chuyun. Lalu menyebut Chuyun sebagai bosnya. Kena batunya dia, guys. Ketika di hutan, Chuyun tahu nama prajurit ini bernama Bufan. Chuyun menduga orang tua Bufan menginginkan Bufan menjadi orang yang luar biasa, guys. Tapi Bufan bilang untuk menjadi luar biasa tidaklah semudah itu, guys. Ia bergabung dengan militer saat berusia 16 tahun. Hari ini berusia 19 tahun, namun tetap saja seperti prajurit biasa, yaitu di batalion pengintai. Chuyun mengatakan dengan kecepatan yang mereka tempuh, mereka telah bergerak selama 4 hari, guys. Dan hampir sampai di garis depan. Terlihat Bufan pun mengingatkan Chuyun di pusat pedalaman iblis. Meski bukan unit tempur utama, akan tetapi ada Master Nirvana yang bertanggung jawab. Chuyun tahu Bufan berpikir bahwa Chuyun sudah tidak waras lagi, seperti orang yang mencari mati. Bufan bertanya mengapa Chuyun memilihnya sebagai pemandu jika Chuyun memiliki kemampuan yang bagus. Chuyun mengatakan apa ia harus mempekerjakan seorang veteran berpengalaman seperti para peserta yang lainnya. Chuyun menjelaskan walau Bufan bukanlah orang yang sangat berpengalaman, tapi Chuyun bisa tahu dari bekas luka Bufan, Bufan adalah orang yang sangat suka berpetualang. 你虽然实力不是最，不选那些经验一向是最大的。 你是一个 Chuyun bertanya apakah Bufan berani menjalankan rencana Chuyun. Chuyun bilang berani saja tidak cukup, tetapi juga harus fleksibel dan cukup cepat.
dari bekas luka di sekujur tubuh Bufan dan dari pertarungan yang baru saja Bufan alami, jelas Bufan telah berkali-kali berhasil bertahan dalam keadaan terluka tetapi tidak mati guys. Itu menunjukkan reaksi dan kecepatan Bufan adalah yang terbaik. Mendengar hal itu, Bufan pun senang dikarenakan ia memiliki begitu banyak kualitas. Tapi Chuyun mengatakan satu-satunya kekurangan Bufan adalah Bufan memiliki kekuatan destruktif yang terlalu kecil. Bufan pun membenarkan hal itu dikarenakan setiap kali ia memotong tubuh lawan, seluruh tubuhnya menjadi memar, tapi lawan juga tidak mati. Chuyun mengatakan sekarang Bufan perlu menukarkan esensi darah itu dengan bahan dan mengajukan permohonan kepada penempat terbaik untuk membuat senjata khusus bagi Bufan guys. Ditambah lagi jika ingin membangun karir ketenaran dan kekayaan, yaitu dengan senjata ilahi, kehidupan biasa Bufan pun akan menjadi sangat luar biasa guys. Diperlihatkan sebelumnya Chuyun membisikkan jiwa iblis adalah miliknya dan esensi darahnya adalah milik Bufan. Bufan tidak menyangka Chuyun hanya melihatnya sekali, tapi bisa menganalisa kemampuan bertarungnya guys. Bahkan melihat apa yang paling ia inginkan di dalam hatinya. Setelah cukup minum, Bufan pun mengajak Chuyun berangkat ke pedalaman iblis, dikarenakan mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Chuyun bergumam jika ingin hasil yang terbaik, harus memberikan yang terbaik untuknya juga. Chuyun mengatakan pertempuran pertamanya di alam semesta ini akan segera dimulai guys. 高族的腹地了，我们老大休息的差不多。我楚行云在想要最大的收获。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul part ke-53-nya di season 4 kali ini guys. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya guys. Dan loncengnya juga guys dipencet ya agar kalian tidak ketinggalan setiap video berikutnya guys. Oke, dan sampai jumpa kembali guys di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.